unik untuk dibahas. Banyak kasusnya juga jadi ambigu orang nih Pak. Apakah subjek pajak luar negeri tapi masih punya NPWP Indonesia masih bisa ikutan nih Pak untuk dividen 0% ini? Saya kira kita mesti gali lagi mengenai maksud dari pasal 25 sampai 32 dari PMK 18 tadi. Bahwa pengertian kita adalah bahwa itu syarat-syarat yang dipenuhi adalah bahwa itu diinvestasikan kembali. Halo Sobat ISC, kembali lagi bersama saya Andrian di Bincang Pajak. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan. Namun hari ini ada yang sedikit berbeda nih, Sobat ISC semua, karena hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yang lagi ramai dibahas dan banyak masuk nih pertanyaan-pertanyaan tentang topik ini di media sosial ISC Consulting. Hari ini juga kita akan membahas tentang dividen 0%. Apa sih dividen 0% itu? Nah, perbedaan yang kedua, hari ini saya nggak sendirian nih, walaupun di rumah aja, karena kondisi Jakarta lagi tidak menentu, tapi hari ini saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Kalau episode sebelum-sebelumnya, saya ditemani oleh Pak Marwan Hertanto. Hari ini selain Pak Marwan Hertanto, saya juga ditemani oleh Pak Ari Irvano. Beliau juga bersama-sama dengan Pak Marwan Hertanto, mendirikan HSI Consulting 13 tahun silam. Tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja saya mau ngobrol dengan dua narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang. Selamat siang juga untuk Pak Ari. Selamat siang Andri. Apa kabarnya nih Pak? Jakarta lagi mengkhawatirkan nih Pak. Apa kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah saya baik-baik aja ya. Tetap di rumah saja ya, nggak kemana-mana, menjauhi kerumunan ya. Ya tetaplah baca-baca mengambil kegiatan yang dianggap perlu ya, mengisi ke waktu WFH ini ya. Termasuk podcast ini juga ya Pak ya? Kita ya, tidak termasuk podcast ini juga ya. Karena saya lihat sekarang podcastnya Adrian kayaknya sekarang luar biasa ya, sudah banyak ya ininya. Peminatnya ya, saya pikir saya sudah mulai banyak ya Pak ya, udah mulai banyak nge-tarik nih Pak tentang tema-tema perpajakan. Iya. Ya Pak Marwan dan Pak Ari, langsung aja nih kita mau bahas topik. Ini topik lagi rame-ramenya nih Pak di dunia maya, di dunia Instagram, terus juga kemarin banyak yang mention kita, banyak yang DM kita pada mau tanya nih Pak, Sobat HSI semua, yaitu tentang dividen Pak. Sebenarnya nih mungkin Sobat HSI ada yang bertanya-tanya, yang lagi ramai dividen itu sebenarnya apa sih gitu? Mungkin Pak Ari atau Pak Marwan bisa menjelaskan Pak sedikit aja tentang dividen itu sebenarnya barang apa sih, produk apa sih gitu Pak? Dari saya dulu ya. Jadi konteks untuk pajak mengenai dividen adalah tentu yang dikenal dalam istilah dividen adalah tentu korporasi ya, perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki pemilikannya dalam bentuk saham, dan imbalan dari saham itu adalah bentuk imbal hasil yang bentuknya dividen. Nah, dividen tentu di dalam konteks pajak selalu ditekankan sebagai sisa hasil dari sesudah dikenakan korporasi itu dikenakan pajak korporasi atau pajak PPh badan. Jadi kita melihat kepada bahwa dividen itu harus berasal dari laba ditahan yang ada di perusahaan. Jadi jika ada sisa laba dan kemudian diterbitkan dividen, nah itu dividen yang dimaksudkan adalah seperti itu. Tentu ada yang lain-lain, mungkin menurut saya ada lain-lain dari yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak dapat digolongkan dividen. Misalnya ada sisa lebih karena keuntungan laba, sisa lebih penyetoran saham atau karena treasury stock dan sebagainya, itu tidak dapat digolongkan kepada laba ditahan, tidak dimasukkan ke dalam pendapatan. Sekarang kalau dikeluarkan kepada pemegang saham itu menurut saya sih tidak termasuk dividen ya. Itu salah satu contoh aja. Salah satu contoh ya. Oke Pak, saya mau berlanjut untuk bertanya dengan Pak Ari nih. Kan kita tahu ya, ada di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, ada
pembahasan mengenai dividen. Sementara dulu juga sempat ada ya Pak, dividen ini bukan barang yang baru ya di dunia perpajakan. Dulu juga sempat ada di Undang-Undang 36 tahun 2008 juga dibahas tentang dividen. Nah, kira-kira Pak Ari, apa sih bedanya antara aturan yang lama dengan aturan yang baru nih dari segi dividen ini? Oke, maksudnya dari Undang-Undang PPH sebelumnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, Pak Adrian ya. Ya, perbedaannya sih ini tentang pengenaan pajaknya ya, pengenaan pajaknya. Kalau di Undang-Undang yang lama itu dividen ini kan untuk orang pribadi ya dikenakan pajak. Jadi gini, sebelum kita lari ke tarif, yang berhak dividen itu kan pemegang saham. Pemegang saham itu bisa badan usaha, bisa mungkin yayasan, dan bisa juga individu ya perseorangan gitu. Nah, untuk dividen yang diterima oleh badan usaha atau badan hukum yang didirikan badan hukum yang berdirikan di Indonesia seperti perseroan terbatas itu tidak dikenakan PPH, tidak dipotong PPH pasal 23 yang bersifat final. Nah, itu tetap antara Undang-Undang PPH dan Undang-Undang Cipta Kerja itu sama, tidak dikenakan. Ya, dalam walaupun dulu sebelum Undang-Undang Nomor 36 ada lagi aturannya harus aktif, tapi kalau Undang-Undang yang 36 sekarang kan bebas. Selama itu diberikan kepada badan hukum atau kepada perusahaan ya, itu tidak dikenakan. Dan di Undang-Undang Cipta Kerja sama, tidak dikenakan ya. Nah, ini yang berbeda ini untuk perseorangan. Perseorangan kalau di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ya, itu terkena PPH 10% ya. Jadi pembayaran dividen kepada orang pribadi ya itu dikenakan, individu dikenakan dipotong PPH 10%, PPH pasal 23 10%. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini yang baru ini untuk pembayaran dividen kepada individu atau wajib pajak perorangan tidak dikenakan pajak atau dikenakan pajak 0%, tidak dikenakan pajak ya selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya apa saja? Ya garis besarnya syarat-syaratnya harus diinvestasikan lagi di instrumen investasi ya seperti pasar modal, di deposito, di surat-surat berharga lainnya dalam jangka waktu selama 3 tahun. Jadi itu yang membedakannya Pak Adrian. Jadi kalau dulu ya di nomor 36 itu pribadi dikenakan 10%, tapi Undang-Undang Cipta Kerja tidak dikenakan pajak PPH pasal 23 selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Juga dividen yang didapatkan dari dari wajib pajak luar negeri yang dibagikan pada wajib pajak luar negeri itu juga tidak dikenakan PPH pasal 23 dipotong selama diinvestasikan kembali di investasi di instrumen-instrumen yang disyaratkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Mauron bisa menambahkan. Saya cuma menambahkan yang sedikit masih Pak Ari tadi mungkin lupa bahwa pemegang saham minoritas di perusahaan dalam bentuk PT di dalam undang-undang lama jika tetap dikenakan pajak, tetapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi. Yaitu siapa? Pemegang saham yang memiliki saham di bawah 25%. Nah, sekarang dengan ketentuan undang-undang ini tidak ada batasan itu lagi. Jadi pemegang saham perusahaan di perusahaan lain memiliki anak perusahaan yang sahamnya hanya 1% pun atau berapapun, 1 lembar pun tetap memperoleh dividen dan dividennya dapat dikecualikan sebagai objek. Tidak dikenakan lagi PPH output. Gitu. Berarti harusnya lebih menarik ya pembagian dividen ini ya Pak ya untuk setelah munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya Pak. Ya pasti lebih menarik ya karena sekarang kan ada kondisi dan di mana pajak itu dianggap double dibayar atas suatu jumlah uang yang diinvestasikan, imbal hasilnya dibayar 2 kali ya. Yaitu pada saat
uang itu ditanamkan di perusahaan yang kena dikenakan pajak PPh Badan Pasal 17, dan kemudian sesudah sisa pembagian lama itu dibagikan kembali, dikenakan lagi target dividen. Nah, sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan tertentu dengan catatan persyaratan yang dipenuhi, pajak pajak atas dividen itu bisa dihilangkan atau dikecualikan. Ya tentu ini akan lebih menarik dunia investasi, ya, terutama bagi pasar investasi dan pasar modal Indonesia ya. Nah, tadi berarti sedikit saya sambungin nih Pak. Berarti dividen ini baik yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, ini berarti kalau bisa dikatakan 0% tarif pajak ya Pak ya? Ya, tentu dengan persyaratan yang bisa dipenuhi ya. Nah, tadi Pak Ari juga sempat sebutkan beberapa syaratnya, salah satunya adalah diinvestasikan. Terus kemudian ada syarat apa lagi nggak Pak? Misalkan apakah harus punya NPWP si yang terima dividennya, ataukah yang non NPWP juga boleh memanfaatkan ini? Apakah harus melaporkan atau harus gimana tuh Pak? Ada syarat-syarat yang membedakan nggak? Apa semua orang boleh nih selama dia punya saham, selama dia menerima dividen boleh? Mungkin dari Pak Ari atau Pak Marwan dulu nih yang mau jawab pertama kali. Ya, boleh. Boleh, Jadi Pak Ari. kalau dividen yang saya baca itu kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada umumnya kan dividen itu kan bisa dibayarkan kalau para pemegang sahamnya sudah setuju untuk membagikan dividen. Jadi ya syarat-syaratnya juga harus ada ditentukan dalam RUPS, dibuat RUPS-nya ya, RUPS pembagian dividen dan pernyataan bahwa pemegang saham itu setuju untuk membagikan dividen ya. Dan harus dibuatkan sebenarnya sih yang penting ada persetujuan dari pemegang sahamnya. Apakah itu mau dibawa di akte notaris atau dibuatkan sirkulernya, tapi harus ada persetujuan dulu dari pemegang saham. Gitu. Dan mungkin juga dividen itu juga dalam kondisi perusahaannya juga harus dalam keadaan untung. Ya, laba ditahannya cukup. Ya, jangan perusahaan rugi kita berikan dividen dan laba ditahannya tidak rugi, tidak cukup untuk dividen dan itu tidak bisa untuk diberikan dividen. Mungkin itu Pak Marwan bisa tambahkan mungkin. Dari saya mungkin tadi fokus ke pertanyaan Pak Andrian, apakah jika tidak memiliki NPWP bisa juga tetap mendapatkan pengecualian dari dividen? Saya kira bisa. Tetapi tentu pelaporannya bagaimana mungkin teknisnya adalah akan menyulitkan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa itu ada syaratnya, terus uang itu harus diinvestasikan dan kemudian investasi itu harus dilaporkan. Nah, kalau tidak memiliki NPWP, bagaimana melaporkan? Tentu harus lapor dulu, punya NPWP dulu. Nah, ini mungkin nanti akan berbeda ya kalau investor Indonesia dengan investor di luar negeri. Pemilik investor di luar negeri tentu mungkin tidak punya NPWP. Ya, jadi mereka adalah pemilik dividen dari luar negeri yang notabene mungkin akan harus dipotong pajak gitu. Cuman kan ada peraturan dividen yang sesuai dengan treaty internasional ya. Nah, itu nanti kalau syarat dipenuhi akan tarifnya turun. Ya, bisa sampai 10 atau 5% bahkan tergantung dari negara, dari treaty. Nah, tapi kita bicara sekarang kalau lokal, seyogianya semuanya sudah mempunyai NPWP. Yang nggak punya NPWP, ya punya NPWP, nanti kan bisa menggunakan fasilitas yang mempunyai NPWP untuk akses dan melaporkan secara virtual ya, untuk hasil investasi dividen itu dikemanain. Nah, ini tentu sangat menarik, mungkin nanti kita bisa bahas bagaimana kalau uang itu terkonsumsi atau terpakai kita untuk konsumsi ya, sehingga uang hasil dividen tidak ada lagi. Nah, itu menarik tuh Pak. Tapi tahan dulu Pak. Ada beberapa teman-teman saya, ada beberapa juga dari Sobat HSI sempat direct message ke saya, ke DM Instagram saya nih Pak. Sempat menanyakan, dia punya kasus jadi gini Pak. Teman saya ini, seperti pembahasan kita yang pada episode sebelumnya, nah teman saya ini tinggal di luar negeri Pak. Tinggal di luar negeri tapi
seperti pembahasan sebelumnya kan berarti kan dia subjek pajak luar negeri ya, warga negara Indonesia tapi tinggal di luar negeri, memutuskan sebagai subjek pajak luar negeri tapi masih memiliki NPWP Pak. Dan dia juga sempat main trading saham di Indonesia. Terus dari pihak sahamnya sempat bilang, dia sempat tanya, bro, gue dapat aturan dari trader sahamnya. Dia sempat bilang dividennya 0% asal diinvestasikan. Gue masih bisa nggak ya manfaatin ini, kan secara status perpajakan gue nih subjek pajak luar negeri gitu, tapi gue masih punya NPWP gitu. Nah itu gimana tuh Pak kira-kira? Ini kan menjadi sesuatu yang unik untuk dibahas, banyak kasusnya juga jadi ambigu orang nih Pak. Apakah subjek pajak luar negeri tapi masih punya NPWP Indonesia masih bisa ikutan nih Pak untuk dividen 0% ini? Saya kira kita mesti gali lagi mengenai maksud dari pasal 25 sampai 32 dari PMK 18 tadi. Bahwa pengertian kita adalah bahwa itu syarat-syarat yang dipenuhi adalah bahwa itu diinvestasikan kembali. Dan kalau kita lihat dari itu saja, tidak ada ketentuan bahwa itu wajib pajak dalam negeri luar negeri. Memang sekilas maksudnya begini, bahwa ketentuan itu adalah menginvestasikan, dan menginvestasikan itu dengan membuat pelaporan. Nah, pelaporan kalau jika masih memiliki NPWP kan adalah pelaporan yang merupakan secara administrasi, bukan berarti karena NPWP kan kita sudah membedakan, kalau punya NPWP belum tentu status wajib pajak dalam negeri atau luar negeri. Tetapi karena melaporkan melalui situs yang menggunakan NPWP hanya sarana untuk memiliki pelaporan yang terfasilitasi dari pelaporan itu. Jadi untuk sementara saya menganggap itu bisa. Bisa ya Pak? Bisa seseorang itu dengan status pajak luar negerinya, tapi dengan menggunakan NPWP dia melaporkan gitu. Dan saya kira itu sesuai dengan nafas dari Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tentu tujuan dari dividen itu tidak tertransfer atau tidak terkonsumsi. Jadi dua hal aja ya, dividen tidak terkonsumsi atau tidak tertransfer ke luar negeri atau digunakan untuk ke luar negeri, karena kepentingan daripada Undang-Undang Cipta Kerja tentu adalah bahwa dividen itu kalau diinvestasikan tentu untuk memutar roda perekonomian dan membantu pasar uang, menggairahkan pasar modal dan pasar uang di Indonesia, sehingga mungkin tidak difokuskan kepada status dari wajib pajak yang bersangkutan. Dan itu saya kira benar, karena dalam maksud seperti itu Undang-Undang Cipta Kerja itu memang itu yang dimaksudkan, tidak memperhatikan status wajib pajak sebagai luar negeri atau dalam negeri. Ini menurut saya. Ya, ada pandangan lain Pak Ari ini? Ya, sama ya sebenarnya, kalau memang kita ikuti aja aturannya diinvestasikan kembali ya mungkin bisa mendapatkan fasilitas ini ya. Sesuai kita ikutin dari ininya aja, peraturan syarat-syarat dividen yang tidak terkena pajak, itu jadi jauh lebih aman ya untuk kita, supaya wajib pajak ini tidak orang luar negeri ini tidak dikenakan dikenakan pengenaan pajak PPh pasal 23 ya. Jadi emang amannya ikut saja diinvestasikan lagi di situ. Oke Pak, itu sedikit mengenai episode hari ini mengenai dividen. Tapi tentu kita masih akan berlanjut nih Pak di episode-episode berikutnya. Tapi tahan dulu untuk pembahasannya supaya lebih menarik. Kita mau break dulu Pak untuk episode kali ini, dan kita akan sambung ke episode berikutnya. Untuk Sobat HSI jangan lupa untuk follow media sosial kita, untuk subscribe juga YouTube kita di HSI Consulting, karena pembahasan ini masih akan terus berlanjut. Pembahasan ini masih akan panjang ya kan, masih banyak informasi-informasi yang menarik yang pasti berguna deh buat Sobat HSI semua. Jadi terus pantengin YouTube channel kita, terus pantengin media sosial kita. Sampai berjumpa di episode berikutnya.